Dimas Derajat akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada Persib Bandung. Di tengah kontraknya yang disebut masih berlaku hingga 2027, keputusan sang penyerang timnas Indonesia justru memunculkan tanda tanya besar. Kemana pelabuhan berikutnya? Dan mengapa perpisahan ini terjadi begitu mendadak? Persib Bandung tengah membangun skuad juara untuk mempertahankan dominasi musim depan. Jika ingin semakin sulit dihentikan di Super League dan berbicara banyak di kompetisi Asia, satu nama yang layak diburu adalah Valentino Lazaro, pemain serba bisa yang memiliki pengalaman elit Eropa dan statistik impresif sepanjang musim terakhir. Luka Menalo akhirnya mengungkap alasan sebenarnya memilih Persib Bandung meski sempat mendapat tawaran dari sejumlah klub Eropa. Bukan semata soal kontrak, tetapi ambisi juara, sosok pelatih, hingga fanatisme bobotoh menjadi daya tarik yang membuat winger Bosnia Herzegovina itu mantap berlabuh di kota kembang. Persib Bandung belum berbicara soal gelar saat menyambut Piala Presiden 2026. Justru Luciano Goycochea mengungkap target yang jauh lebih penting. Bagi gelandang asal Argentina itu, mengejar trofi bukan prioritas utama, melainkan memastikan seluruh skuad mencapai kondisi terbaik sebelum menghadapi musim yang sangat padat. Sandy Walsh akhirnya mengungkap cerita emosional di balik nomor punggung 6 yang akan dikenakannya bersama Persib Bandung. Bukan karena alasan mistis atau tradisi sepak bola, pilihan tersebut justru lahir dari momen paling membahagiakan dalam hidupnya, sekaligus menjadi simbol awal perjalanan baru bersama Maung Bandung. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Hatur nuhun barudak. Dimas Derajat akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada Persib Bandung. Di tengah kontraknya yang disebut masih berlaku hingga 2027, keputusan sang penyerang timnas Indonesia justru memunculkan tanda tanya besar. Kemana pelabuhan berikutnya? Dan mengapa perpisahan ini terjadi begitu mendadak? Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung. Penyerang timnas Indonesia, Dimas Derajat, resmi berpamitan kepada bobotoh melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ucapan tersebut langsung memicu spekulasi bahwa perjalanan sang striker bersama Maung Bandung telah berakhir meski hingga kini belum ada pengumuman resmi dari manajemen klub mengenai status kontraknya. Pesan yang ditulis Dimas terasa sederhana, tetapi penuh makna. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Persib, sekaligus meminta maaf apabila selama membela klub kebanggaan Jawa Barat itu masih memiliki kekurangan. Kalimat penutupnya yang menyebut akan melanjutkan perjalanan berikutnya langsung menjadi sorotan para pendukung dan pecinta sepak bola Indonesia. Situasi ini menjadi semakin menarik karena Dimas sebelumnya masih dikabarkan memiliki kontrak bersama Persib hingga Juni 2027. Kondisi tersebut membuat publik bertanya-tanya, apakah perpisahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama, proses transfer permanen, atau skenario lain yang belum diumumkan secara resmi oleh klub. Sampai saat ini, Persib masih memilih bungkam mengenai kepastian status sang pemain. Perjalanan Dimas bersama Persib memang tidak berjalan semulus yang diharapkan. Setelah didatangkan dengan ekspektasi tinggi untuk memperkuat lini depan, ia sempat mengalami cedera yang menghambat performanya. Demi mendapatkan menit bermain lebih banyak dan mengembalikan kondisi terbaiknya, Persib kemudian meminjamkannya ke Malut United pada musim sebelumnya. Langkah tersebut diambil agar Dimas kembali menemukan ritme permainan yang sempat hilang akibat cedera panjang. Kini, setelah masa peminjaman berakhir, publik berharap Dimas kembali berseragam Persib. Namun kenyataannya justru berbeda. Salam perpisahan yang ia unggah mengisyaratkan bahwa kariernya di Bandung telah usai. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai klub yang akan menjadi tujuan berikutnya. Sejumlah rumor mulai bermunculan. Nama PSS Sleman menjadi salah satu klub yang paling sering dikaitkan dengan penyerang berusia 29 tahun tersebut. Namun hingga berita ini ditulis, baik pihak Dimas maupun manajemen klub yang disebut-sebut sebagai peminat belum memberikan konfirmasi resmi. Karena itu, seluruh spekulasi masih sebatas dugaan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Pergerakan Dimas tentu menjadi kehilangan tersendiri bagi Persib, terutama karena pengalaman dan statusnya sebagai pemain timnas Indonesia. Di sisi lain, keputusan ini juga membuka lembaran baru dalam perjalanan karier sang striker.
Para pendukung kini hanya bisa menunggu pengumuman resmi yang akan menjawab satu pertanyaan besar. Di mana Dimas Derajat akan melanjutkan kiprahnya pada musim Super League 2026-2027. Menurut kalian, klub mana yang paling cocok menjadi pelabuhan baru Dimas Derajat? Apakah keputusan meninggalkan Persib merupakan langkah terbaik untuk menghidupkan kembali kariernya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Persib Bandung tengah membangun skuad juara untuk mempertahankan dominasi musim depan. Jika ingin semakin sulit dihentikan di Super League dan berbicara banyak di kompetisi Asia, satu nama yang layak diburu adalah Valentino Lazaro, pemain serbabisa yang memiliki pengalaman elit Eropa dan statistik impresif sepanjang musim terakhir. Persib Bandung dipastikan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat pada musim 2026-2027. Selain mempertahankan gelar juara liga, Maung Bandung juga harus bersaing di berbagai kompetisi yang menuntut kedalaman skuad berkualitas. Dalam situasi seperti ini, Persib membutuhkan pemain yang bukan hanya memiliki kualitas individu tinggi, tetapi juga fleksibel dimainkan di berbagai posisi. Salah satu sosok yang sangat layak dipertimbangkan adalah Valentino Lazaro. Pemain asal Austria berusia 30 tahun itu dikenal sebagai salah satu pemain paling serbabisa di Eropa. Sepanjang kariernya, Lazaro pernah bermain sebagai winger kanan, gelandang kanan, wingback kanan, bek kanan, hingga sesekali mengisi sisi kiri. Fleksibilitas tersebut menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi tim yang harus menjalani jadwal padat sepanjang musim. Ia juga pernah membela klub-klub besar seperti Inter Milan, Borussia Mönchengladbach, Benfica, Hertha Berlin, dan Torino, sehingga pengalaman bermain di level tertinggi bukan lagi hal baru baginya. Berdasarkan statistik musim 2025-2026, Lazaro tampil dalam 23 pertandingan bersama Torino di semua kompetisi. Meskipun tidak mencetak gol, kontribusinya tidak bisa diukur hanya dari produktivitas. Ia merupakan pemain yang bertugas menjaga keseimbangan permainan, membuka ruang melalui pergerakan di sisi lapangan, membantu transisi menyerang, sekaligus disiplin ketika tim kehilangan bola. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Lazaro tetap dipercaya bermain di salah satu liga paling kompetitif di dunia, Serie A Italia. Bagi Persib, kehadiran pemain seperti Lazaro dapat memberikan dimensi baru dalam permainan. Kecepatan, kemampuan membawa bola, kualitas umpan silang, serta pengalaman menghadapi pemain-pemain kelas dunia akan menjadi modal besar untuk meningkatkan kualitas serangan Maung Bandung. Ketika menghadapi lawan yang bertahan rapat, kemampuan Lazaro menusuk dari sisi sayap dan menciptakan peluang bisa menjadi solusi yang selama ini dibutuhkan. Tak hanya itu, pengalamannya bersama timnas Austria juga menjadi bukti kualitasnya. Lazaro telah mengoleksi puluhan penampilan internasional dan terbiasa bermain dalam pertandingan dengan tekanan tinggi. Mentalitas seperti inilah yang sangat dibutuhkan Persib ketika berlaga di kompetisi Asia, di mana pengalaman internasional sering menjadi pembeda antara tim yang mampu melaju jauh dan yang tersingkir lebih awal. Nilai pasar Lazaro yang masih berada di kisaran 2,5 juta euro juga menunjukkan bahwa kualitasnya masih diakui di level internasional. Dengan usia 30 tahun, ia berada pada fase matang sebagai pesepak bola. Pengalaman, kecerdasan membaca permainan, dan kepemimpinannya dapat menjadi aset berharga bagi skuad Persib yang sedang membangun kombinasi ideal antara pemain lokal dan asing. Apabila Persib benar-benar ingin mempertahankan status sebagai juara, sekaligus tampil kompetitif di Asia, mendatangkan pemain berpengalaman seperti Valentino Lazaro dapat menjadi investasi besar. Bukan hanya karena nama besarnya, tetapi karena kualitas teknis, fleksibilitas posisi, pengalaman di Liga Elit Eropa, serta kemampuannya meningkatkan level permainan seluruh tim. Kehadiran pemain dengan profil seperti Lazaro berpotensi membuat Persib semakin komplit dan semakin sulit dikalahkan pada musim depan. Menurut kalian, apakah Valentino Lazaro merupakan sosok ideal untuk memperkuat Persib Bandung musim depan? Atau ada pemain Eropa lain yang lebih layak didatangkan demi mempertahankan gelar juara? Luka Menalo akhirnya mengungkap alasan sebenarnya memilih Persib Bandung meski sempat mendapat tawaran dari sejumlah klub Eropa. Bukan semata soal kontrak, tetapi ambisi juara, sosok pelatih, hingga fanatisme bobotoh menjadi daya tarik yang membuat winger Bosnia Herzegovina itu mantap berlabuh di kota kembang.
Persib Bandung kembali menunjukkan bahwa statusnya sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia bukan sekedar slogan. Hal itu diakui langsung oleh rekrutan anyar asal Bosnia-Herzegovina, Luka Menalo, yang mengungkapkan alasan mengapa dirinya menerima pinangan Maung Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027. Pemain 29 tahun tersebut mengaku tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Sebelum memilih Persib, Menalo disebut sempat mengabatkan beberapa tawaran dari klub-klub Eropa. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, ia merasa Persib menawarkan proyek yang paling menjanjikan untuk kelanjutan karirnya. Menurut Menalo, faktor terbesar yang membuatnya yakin adalah kehadiran pelatih kepala Igor Tolik. Komunikasi yang intens antara keduanya menjadi titik awal tercapainya kesepakatan. Kesamaan latar belakang sepak bola serta visi permainan yang dijelaskan Tolik membuat mantan pemain Dinamo Zagreb itu percaya bahwa Persib adalah tempat terbaik untuk berkembang sekaligus meraih prestasi. Tak hanya itu, ambisi besar Persib juga menjadi pertimbangan penting. Menalo melihat klub asal Bandung tersebut sebagai tim yang memiliki mental juara setelah sukses menjuarai kompetisi domestik selama 3 musim berturut-turut. Kesempatan tampil di AFC Champions League 2 juga menjadi nilai tambah karena memberinya peluang kembali merasakan atmosfer kompetisi antar klub tingkat internasional. Alasan lain yang tak kalah menarik adalah fanatisme Bobotoh. Sebelum menandatangani kontrak, Menalo mengaku mencari berbagai informasi mengenai Persib melalui media sosial. Ia dibuat terkesan dengan besarnya dukungan supporter yang selalu memenuhi stadion maupun memberikan semangat kepada para pemain. Bahkan setelah resmi bergabung, pengalaman pertamanya di Bandung semakin memperkuat kesan tersebut. Menalo mengaku takjub melihat ribuan supporter yang rela menunggu para pemain usai sesi latihan. Baginya, pemandangan seperti itu merupakan sesuatu yang luar biasa dan menjadi bukti bahwa Persib memiliki basis pendukung yang sangat besar, bahkan di tingkat Asia Tenggara. Manajemen Persib sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa perekrutan Luka Menalo merupakan rekomendasi langsung dari Igor Tolik. Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa, fleksibilitas sebagai winger yang mampu bermain di beberapa posisi, serta kualitas teknik yang dimiliki diharapkan mampu menambah variasi serangan Maung Bandung. Kehadirannya juga dinilai sangat penting, mengingat Persib akan menghadapi jadwal padat di kompetisi domestik maupun Asia musim ini. Pengakuan Luka Menalo menjadi bukti bahwa Persib kini memiliki daya tarik yang jauh lebih besar dibanding beberapa tahun lalu. Prestasi yang konsisten, proyek tim yang jelas, kualitas pelatih, kesempatan tampil di kompetisi Asia, hingga fanatisme Bobotoh berhasil menjadi kombinasi yang mampu meyakinkan pemain berpengalaman Eropa untuk melanjutkan karir di Bandung. Jika performanya sesuai harapan, Menalo berpeluang menjadi salah satu kepingan penting dalam upaya Persib mempertahankan dominasi dan kembali mengincar gelar juara pada musim 2026-2027. Menurut kalian, apakah Luka Menalo bisa menjadi rekrutan terbaik Persib musim ini dan membawa Maung Bandung kembali berjaya di kompetisi domestik maupun Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Persib Bandung belum berbicara soal gelar saat menyambut Piala Presiden 2026. Justru Luciano Goycochea mengungkap target yang jauh lebih penting. Bagi gelandang asal Argentina itu, mengejar trofi bukan prioritas utama, melainkan memastikan seluruh skuad mencapai kondisi terbaik sebelum menghadapi musim yang sangat padat. Persib Bandung mulai mempersiapkan diri menyambut Piala Presiden 2026 dengan semangat baru. Setelah menikmati masa libur selama sekitar 1 bulan, seluruh pemain kembali berkumpul dalam sesi latihan perdana di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Salah satu pemain yang tampak antusias adalah gelandang anyar asal Argentina, Luciano Goycochea. Pemain yang akrab disapa Lucho itu mengaku senang bisa kembali merasakan atmosfer latihan bersama rekan-rekan setimnya. Menurutnya, masa pramusim menjadi fase yang sangat penting bagi seluruh pemain untuk membangun kembali kondisi fisik sekaligus memperkuat chemistry dengan wajah-wajah baru yang kini menghuni skuad Persib. Meski Piala Presiden akan menjadi turnamen pertama yang dijalani Persib musim ini, Goycochea menegaskan bahwa fokus utama tim bukanlah mengejar hasil instan. Baginya, yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh pemain mencapai kebugaran optimal sebelum memasuki kompetisi yang sesungguhnya. Versi terbaik Persib belum akan terlihat dalam waktu dekat, menjadi gambaran yang disampaikan Lucho.
Ia menilai proses adaptasi, peningkatan kondisi fisik, serta penyatuan permainan membutuhkan beberapa pekan lagi. Karena itu, setiap pertandingan di Piala Presiden harus dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembentukan tim, bukan sekedar mengejar kemenangan. Pernyataan tersebut cukup beralasan. Musim 2026-2027 akan menjadi salah satu musim tersibuk dalam sejarah Persib Bandung. Maung Bandung dijadwalkan tampil di 4 kompetisi berbeda, yakni Super League, Piala Presiden, Asian Club Competition, dan AFC Champions League 2. Jadwal yang padat tentu menuntut kondisi fisik seluruh pemain tetap prima sepanjang musim. Goicoechea pun optimistis Persib memiliki modal yang cukup untuk menghadapi tantangan tersebut. Menurutnya, kehadiran sejumlah pemain baru membuat kedalaman skuad semakin berkualitas. Persaingan sehat di setiap posisi diyakini akan membantu tim menjaga konsistensi performa ketika rotasi pemain mulai diperlukan. Ia juga menilai seluruh pemain baru memiliki kualitas yang mampu meningkatkan kekuatan Persib. Dengan komposisi skuad yang semakin lengkap, setiap pemain akan memiliki kesempatan berkontribusi sesuai kebutuhan tim tanpa mengurangi kualitas permainan. Hal itu menjadi modal penting agar Persib tetap kompetitif di seluruh ajang yang diikuti musim ini. Sikap Goicoechea juga menunjukkan bahwa Persib tidak ingin terburu-buru mencapai performa puncak. Tim pelatih tampaknya lebih memilih membangun fondasi fisik dan taktik secara bertahap, agar pemain berada dalam kondisi terbaik saat kompetisi resmi dimulai. Strategi tersebut dinilai lebih realistis, mengingat musim panjang membutuhkan konsistensi, bukan hanya performa sesaat di turnamen pramusim. Kini, harapan besar Bobotoh tentu tertuju pada bagaimana Persib memanfaatkan Piala Presiden sebagai batu loncatan menuju musim yang lebih sukses. Jika proses pembentukan tim berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Maung Bandung kembali menjadi salah satu kekuatan paling disegani di sepak bola Indonesia maupun Asia Tenggara. Menurut kalian, apakah keputusan Persib memprioritaskan kebugaran dibanding mengejar gelar Piala Presiden merupakan langkah yang tepat untuk menghadapi musim yang sangat padat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sandy Walsh akhirnya mengungkap cerita emosional di balik nomor punggung 6 yang akan dikenakannya bersama Persib Bandung. Bukan karena alasan mistis atau tradisi sepak bola, pilihan tersebut justru lahir dari momen paling membahagiakan dalam hidupnya, sekaligus menjadi simbol awal perjalanan baru bersama Maung Bandung. Rekrutan anyar Persib Bandung, Sandy Walsh, akhirnya menjelaskan alasan dibalik keputusan mengenakan nomor punggung 6 pada kompetisi Super League 2026-2027. Di balik angka yang terlihat sederhana itu, ternyata tersimpan kisah pribadi yang penuh makna dan berkaitan langsung dengan keluarganya. Bek Timnas Indonesia tersebut mengaku selama ini identik dengan nomor punggung 5 di berbagai klub yang pernah dibelanya. Sementara itu, sang istri, Aislinn Konik, yang berprofesi sebagai pebasket, selalu mengenakan nomor punggung 1. Ketika Sandy harus menentukan nomor barunya di Persib, keduanya pun berdiskusi hingga akhirnya menemukan pilihan yang memiliki arti sangat spesial. Menurut Sandy, keputusan memakai nomor 6 merupakan simbol kebersamaan dengan keluarganya. Ia mengungkapkan bahwa istrinya saat ini tengah mengandung anak pertama mereka. Dari situlah muncul ide sederhana untuk menggabungkan nomor favorit mereka, yaitu angka 5 miliknya dan angka 1 milik sang istri, yang kemudian menghasilkan angka 6. Bagi Sandy, nomor tersebut bukan sekedar identitas di punggung jersey, tetapi juga menjadi pengingat akan fase baru dalam kehidupannya. Di satu sisi, ia tengah bersiap menyambut kelahiran buah hati pertamanya. Di sisi lain, ia memulai tantangan baru bersama salah satu klub terbesar di Indonesia. Meski memiliki makna personal yang begitu dalam, Sandy menegaskan bahwa nomor punggung bukanlah hal yang paling penting dalam sepak bola. Baginya, kebanggaan terbesar adalah kesempatan mengenakan lambang Persib di dada dan memberikan kemampuan terbaiknya setiap kali dipercaya tampil di lapangan. Bagaimanapun juga, kita berjuang untuk emblem di depan, bukan nomor di belakang, menjadi pesan yang menegaskan komitmennya kepada Persib Bandung. Pernyataan tersebut langsung mendapat sambutan positif dari Bobotoh yang menilai Sandy datang dengan motivasi besar untuk membantu Maung Bandung meraih prestasi musim ini. Sandy juga mengungkapkan bahwa bergabung dengan Persib sebenarnya merupakan impian yang sudah lama ia nantikan. Ia menyebut komunikasi dengan Boyan Hodak telah terjalin sejak sekitar 3 tahun lalu. Namun, berbagai situasi membuat transfer tersebut baru benar-benar terwujud pada musim ini. Kini, kesempatan yang sempat tertunda itu akhirnya menjadi kenyataan.
Kehadiran Sandy Walsh menjadi salah satu tambahan kekuatan penting bagi Persib yang akan menjalani musim sangat padat, baik di kompetisi domestik maupun level Asia. Pengalaman bermain di Eropa, kiprah bersama timnas Indonesia, serta kemampuannya bermain di beberapa posisi lini belakang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertahanan Maung Bandung. Kini perhatian Bobotoh bukan lagi tertuju pada angka yang tertera di punggung Sandy Walsh, melainkan bagaimana bek berusia 31 tahun itu menerjemahkan makna nomor 6 menjadi performa terbaik di atas lapangan. Jika mampu tampil konsisten, bukan tidak mungkin nomor tersebut akan dikenang sebagai simbol awal kisah suksesnya bersama Maung Bandung. Menurut kalian, mampukah Sandy Walsh menjadi salah satu pemain kunci Persib Bandung musim ini? Apakah nomor punggung 6 akan menjadi awal kisah suksesnya bersama Maung Bandung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC.